Ika masih sibuk pakai spirit box, muter-muter. Udah mulai bunyi nih spirit box nih, udah mulai aktif nih suara. Suaranya kan berisik banget tuh spirit box. Posisi gue duduk kan. Pertama kali nih bener-bener ngedengar spirit box. Gue duduk di bawah, gue masih ada rempot, Beno megang handphone. Itu spirit box bunyi. Dan lo tau apa yang terdengar di suara itu? Suara perempuan nangis. Itu rintih banget nih asli. Yang tadinya posisi gue duduk sampai gue jongkok karena gue siaga. Itu bener-bener kayak orang bener-bener nangisnya kayak sedih banget gitu sih. Kayak berat banget mungkin bebannya, kayak bener-bener sedih dan serem Kang Spoda. Itu pertama kali gue dengar suara dari spirit box dan itu langsung bikin gue deg-degan, panik gue, merinding sekujur tubuh udah. Itu suaranya kalau gue jelasin ya mungkin kurang lebih suara seperti ini. Oke dulu semua, kali ini saya kedatangan bintang tamu spesial. Waduh. Pakai martabak, pakai telur. Sudah duduk di samping saya Bang John Arya. Sehat Bang John? Alhamdulillah Kang, sehat Kang. Oh, aktivitas sekarang apa ini Bang? Hiatus. Hiatus. Jadi gimana tuh hiatus tuh Bang? Menarik diri sih dari dunia YouTube sementara nih. Jangan gitu dong Bang. Karena belum ada job lagi nih. Wah. Tapi Maret insya Allah akhir ada kegiatan. Berita yang ini ya, mendebarkan buat subscribernya. Enggak juga kan? Sih. Tapi ada job lagi nanti di bulan Maret. Iya. Bang John, Theodore Musri ini kan beruntung banget ya kedatangan Bang John. Dan Bang John mau cerita yang spesial tentang pengalamannya kemarin ketika syuting bersama titik-titik ya Bang John ya? Ya, sama Dika dan Binoy. Boleh diceritain Bang John secara singkat? Jadi ini apa ya, agenda tantangan gue sih sebenarnya sama Ghost Ranger ya. Waktu itu gue sebenarnya nantangnya Erik sebenarnya. Sebenarnya Bang ya. Tapi karena waktu itu Erik lagi nggak ada, akhirnya gue bikin surat tantangan terbuka nih buat Dika. Kita live bareng di tempat yang angker. Siapa yang kabur duluan, dia kalah. Wah, tantangan ya Bang. Tantangan. Dan saat itu Dika mengiyakan tuh. Nanti banyak yang bakal gue ceritain ketika gue sudah sampai di lokasi kan. Pastinya teman-teman semua bakal seru nih ceritanya Bang John ini. Bang John, tapi ada komentarnya juga kan ya? Kayaknya coba nanti gua coba minta sama Dika ya. Soalnya waktu itu kan live nih. Iya. Dan habis live itu di privat sama dia. Oh iya. Tapi coba nanti gua pinta ya kalau ada ya. Tanpa lama-lama, biar kita seru, kita dengar ceritanya di segmen Ngopi Horor. Oke Bang John, bisa diceritakan secara nih Bang ceritanya? Oke, sebenarnya makasih banyak ya buat panggilannya. Jadi ini kejadian yang mau gue ceritain tuh sebenarnya udah banyak ditonton sama winners ya. Winner. Karena waktu itu yang nonton itu live-nya sampai 4.000 kalau nggak salah trip di hari itu. Dan banyak orang yang minta untuk diceritain langsung di podcast. Bahkan sampai saat ini gue, Dika sama Beno itu dapat julukan sebagai trio linglung. Trio linglung. Karena ada kejadian yang menurut gue tuh emang bikin kita linglung pada saat itu. Oke, jadi awal mulai itu gue nantang Ghost Ranger nih untuk kita live explore bareng. Dan lokasinya itu bebas di mana aja, tapi pada saat itu dapet tempat kuburan. Kuburannya itu di daerah Tajur Halang, Bogor kalau nggak salah. Dan lokasi kuburannya itu gue kasih tahu dulu ya. Itu di daerah perkampungan Kang. Masuknya itu kita lumayan jauh dan aksesnya itu lumayan, menurut gue tuh lumayan creepy ya, serem, karena nggak ada satupun orang yang lewat pada saat itu. Karena lokasi benar-benar masuk ke dalam dan kita kalau mau masuk ke pemakamannya itu harus melewati jalannya menanjak gini. Turun gini, terus kiri kanan itu ada sawah sama empang, dan mentok itu udah langsung area pemakaman yang luas. Dan di sana terbagi dari dua area pemakaman untuk yang muslim sama yang non muslim. Itu luas banget lokasinya.
Oke, akhirnya gue mulai nantang nih sama Dika nih. Sampai gue bikin status di Instagram, gue bilang surat tantangan terbuka untuk Dika, gue stranger Indonesia, vibe sama gue malam ini di kuburan. Dan kebetulan banget pada saat itu malam Jumat. Nah, karena Dika mengiyakan tantangan gue, akhirnya dia nelfon gue, John, ayo ke tempat gue, kita live di sini. Di sini ada Erik nih, kata dia. Cuman oke lah sama gue aja, karena Erik hari ini nggak bisa, ada keperluan lain. Ya udah, akhirnya gue bilang Sherlock nih. Itu gue berangkat dari rumah sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam gue bawa motor ke sana, sampai di lokasi itu kita sempat live juga sebentar di rumah Dika untuk mancing penonton nih, biar nonton. Dan jam 11 malam kita baru mulai masuk untuk menuju ke area pemakaman. Wah, itu alat udah kita sediain semua tuh. Alat dari Ghost Ranger tuh ya, gue cuma bawa badan aja sih saat itu. Ada center, ada spirit box, ada rempot, terus ada apa lagi ya, gue nggak tahu. Pokoknya alat Ghost Ranger itu lengkap banget. Oh iya, sama Ouija, papan Ouija. Oh iya, papan Ouija ya. Udah, akhirnya kita prepare, jam 11 malam kita berangkat tuh bertiga. Dika boncengan sama Benoy, bawa motor, gue sendiri. Sampai di lokasi, bener-bener gue nggak tahu medan. Bener-bener nggak tahu medan. Sampai akhirnya tiba lah di lokasi, dan menurut gue itu lokasi gila sih. Yang tadi gue ceritain tuh, dia nanya seperti itu. Sampai di sana aura-aura, ya maklum ya kuburan ya, makam dan sepi banget udah mulai terasa tuh. Jadi saat itu gue mikir, kayaknya gue pulang aja deh. Tapi lagi-lagi gue malu dong, karena kan gue udah nantangin si Dika nih untuk duel lah kasarnya di sana ya. Karena gue gengsi gitu kan, akhirnya gue coba untuk gue paksain aja lah ya. Udah, si Dika udah mulai prepare nyalat nih. John, tolong lu pegang handphone yang ini, dan nanti kalau udah lu pegang, lu bawa senter, sama lu coba lihat sendiri deh lokasinya, lu kiterin sendiri kuburan. Handphone mulai diaktifin tuh live. Gue sapa-sapa dulu penontonnya ya kan. Itu yang nonton udah lumayan banyak tuh satu. Orangnya, bang di mana bang lokasi, bang di mana bang lokasi. Oke, akhirnya udah mulai banyak. Dika sama Benoy nunggu di motor, sementara gue bawa handphone dan senter mengelilingi area pemakaman kuburan itu sendiri. Sambil gue arahin semua ke arah-arah pemakaman, dan ada tempat yang sebenarnya bikin gue menarik untuk pengen banget like di sana. Tapi karena aksesnya banyak banget semak belukar, gue nggak ke sana. Dan yang lebih parahnya lagi, pada saat itu kan malam Jumat ya, itu gue sampai sana tuh udah sekitar jam setengah 12 malam. Ada kuburan baru yang bener-bener baru dimakamkan di hari. Gue nggak tahu, karena gue cuman ada tenda awalnya kan, ada tenda terus banyak kembang-kembang. Gue samperin ke sana dan gue lihat ke arah batu nisannya, itu bener-bener memang dimakamkan di pagi hari mungkinnya di saat itu. Terus gue bilang kuburan baru nih kan, gue bilang. Terus akhirnya gue tiba lagi untuk muter nih, masih sendiri tuh, bawa handphone sambil bawa senter. Dan nggak jauh dari lokasi kuburan baru itu ada tikar yang biasa dipakai untuk gulung jenazah ya, ngegulung mayat ya, dari anyaman gitu. Itu bener-bener terletak di dekat makam itu. Feeling gue itu tikar bekas dipakai untuk membawa jenazah. Saat itu yang meninggal laki-lakinya. Karena gue live, banyak penonton yang bilang, bang samperin tikernya, pegang tikernya. Ya, gue angkat tikernya kak. Tikernya nih. Dan saat itu udah mulai tuh suara-suara yang aneh-aneh tuh udah mulai record ya. Maksudnya dalam, gue nggak tahu itu kedengeran di kamera atau enggak, tapi pada saat itu udah mulai ngerasa banyak suara yang kayak ada orang yang ketawa-ketawa, cuman dari kejauhan ya. Terus kayak ada orang ngobrol. Gue masih belum begitu takut saat itu. Masih aman lah, masih di tahap wah kayak gue pede nih, berani. Sampai akhirnya gue balik lagi ke area pemakaman yang non Islam, pemakaman Kristen lah. Sampai di sana ada sebuah pendopo kali ya, atau balai. Dan situ tuh ada pohon yang lumayan besar. Dika ngadain gue, John coba lu live ke arah sana di pohon itu. Ketika balik lagi lah gue ke sana. Dan bener yang dibilang sama Dika, ketika gue sampai di lokasi itu auranya beda banget ya. Itu bener udah bener-bener merinding dari kaki sampai kepala itu gue.
kayak bertabrakan sama sesuatu tapi nggak ada wujudnya aja gitu. Sampai gue bilang, wah anjir merinding gue nih. Merinding nih guys, gue bilang gitu. Terus sampai akhirnya gue balik lagi ke Dika sama Benoy. John, coba John lu bawa alat ini. Ghost detector kalau nggak salah tuh namanya. Jadi alatnya itu kalau misalnya ada energi astral ya, itu grafik itu akan naik kenceng. Semakin kenceng energinya itu bakal semakin bunyi kenceng tuh. Gitu. Gue kan waktu itu kan belum pernah megang alat dari Ghost Ranger ya. Gue cuma tahu dan gue cuma lihat dari YouTube mereka aja. Jujur, gue belum tahu apa fungsinya, apa gunanya, dan gimana cara pemakaiannya. Udah akhirnya gue disuruh bawa sama Dika alat ini. Sambil gue nge-record, gue arahin ke tempat-tempat yang menurut gue tuh angker, yang menurut gue tuh serem. Ada 2 pohon nih kamu. Jadi ini jalan setapak untuk orang jalan, terus di kiri kanannya tuh ada pohon 2 besar. Gue arahin ke sana dan itu grafik langsung naik. Tuh itu bikin gue merinding kamu. Nggak dibuat-buat, itu asli. Wah, anjir, gue bilang, Dik sini Dik, kenceng Dik energinya. Dika bilang, John ini portalnya tadi. Karena waktu itu gue pernah kesini sama Erik dan ini portalnya. Ngerti dia tuh ini portal apa ya, kayak gerbang gigansi lain gitu kan. Akhirnya Benoy ikut nih. Handphone diambil sama Benoy dan gue jalan sendiri tuh pakai alat detektor. Gue penasaran nih sama alat ini. Apa iya nih alat berfungsi lagi ya kan? Benoy nge-live pakai handphone sama si Dika. Gue nggak tahu dia megang apa karena kan gue fokus sama alat yang gue pegang. Gue ke ujung lagi kan. Ada pohon yang tadi gue bilang yang besar dan banyak semak-semaknya. Gue arahin lagi ke sana. Itu grafik itu lagi. Mentok kan. Lagi-lagi kan. Ketika alat itu udah bener-bener mentok, badan tuh terasa dengan sendirinya merinding. Nggak dibuat-buat asli. Nggak tahu kenapa, mungkin sugesti kali. Karena gue megang alat itu kan. Baliklah gue akhirnya. Itu yang les udah 4.000 orang yang nonton. Itu dikasih banyak tuh, bang main Ouija, bang spirit pop. Wah cing, gue bilang. Gue tuh paling penasaran sama alatnya Ghost Ranger yang namanya spirit box. Karena apa ya, gue pengen tahu gitu rasanya ketika ngedenger suara langsung dari spirit box itu. Tanya kan serem ya, tapi gue belum nyoba saat itu, jadi belum tahu. Yaudah akhirnya muter lagi nih gue. Sebelum gue muter sama si Dika untuk mengaktifkan spirit box itu, gue, Dika dan Beno yang ngedenger suara orang nangis dan minta tolong. Gue itu sampai ada yang notice, bang, iya gue denger, iya bang gue denger. Dari penonton tuh. Sampai gue bilang, Dik, samperin yuk. Ada yang minta tolong tuh, kali aja tuh manusia, gue gitu. Oh gila John, di tengah kuburan gini mana ada manusia gitu. Tapi bener-bener gue denger suara orang minta tolong kayak rintihan banget gitu, tolong, kayak tolong. Itu suara perempuan dan arahnya itu tepat di bawah pohon. Yang bikin gue penasaran itu, gue itu rintih banget suaranya. Kalau dengerin pakai telinga langsung, itu bener-bener rintihannya tuh terasa banget. Saat itu gue pikir, ini asumsi gue ya, siksa kubur. Wah, siksa kubur. Asumsi gue saat itu. Kan itu bener-bener suaranya ngerintih banget, suara perempuan minta tolong. Dan sebelum itu dia nangis dulu. Tolong. Merinding kan. Beno pun, iya bang gue denger di arah sana. Anjing yang gue bilang, ini bener-bener, lu bayangin 3 orang di malam Jumat ngapain coba jalan-jalan di kuburan. Katanya kan kita kalau kuburan ke tempat-tempat angker itu nggak boleh ganjil kan. Tapi ini kita ganjil nih bertiga. Wah gila sih, saat itu gue udah mulai ngedot tuh kan. Udah mulai ngerasa kayaknya gue pulang aja deh. Kayak nggak apa-apa udah dibilang gue kalah sama Dika, nggak apa-apa, tapi pulang aja lah. Sampai akhirnya karena udah ada requestan penonton untuk mengeluarkan spirit box, Dika ngambil spirit box. Wah anjing gue gak, ini dia nih alat yang gue tunggu-tunggu nih, karena gue penasaran banget pada saat itu kan. Cuman si Dika ini kan jarang ya megang spirit box-nya Erik ya, jadi Dika tuh agak sedikit nggak tahu. Bahkan saat itu Dika juga mengkonfirmasi, gue nggak tahu nih cara maininnya nih, biasanya kan si Erik kan.
Cobalah gue coba-cobalah nanti lah ya kan. Akhirnya sampai akhirnya lu mau main di mana dik? Pikir gue kan, dik gimana kalau kita main di bawah pohon itu di tempat yang ada suara orang minta tolong, gue main tempat. Oke kata dia, kita ke sana. Cuman pada saat kita ke sana bener-bener kita tuh nggak bisa ke dalam atau ke area bawah pohon itu lah, karena itu semaknya belukar banget. Gue takutnya ada orai. Cah, Sunda banget gue. Ada ular gue takutnya Kang saat itu Kang. Jadi gue lebih penting keselamatan dibanding apa sih hantu ya. Karena kalau ketemu hantu masih bisa kabur, kalau ketemu ular dipatok mati kita kan. Dan akhirnya kita pindah nih ke tempat yang aman. Mau pindah kemana dik? Yaudah John, kita ke bawah pohon itu aja. Itu kan ada portalnya tuh di sana. Dan akhirnya kita bertiga kumpul di situ, di tengah-tengah dan pas banget di jalur yang dibilang sama Dika itu adalah portal gaibnya. Benar megang handphone, Dika berdiri megang spirit box. Gue di bawah megang rempot dalam kondisi duduk ya, ngedeprop di tanah gitu. Gue nggak tahu nih rempot itu fungsinya dan gimana cara pemakaiannya. Diajarin sama Dika, John nanti lu tanya kalau misalnya ada perempuan nyalain lampu kuning, kalau ada yang sosok laki-laki nyalain lampu hijau kalau nggak salah. Gue lupa antara hijau sama biru deh, pokoknya 2 warna itu. Lu tanya John, gue tanya, gue undang lu tuh. Untuk semua makhluk astral, makhluk gaib yang ada di pemakaman ini, gue mengundang kalian semua untuk berinteraksi sama kita melalui alat yang ada di sini. Gue bilang gitu kan. Kalau kalian perempuan, nyalakan lampu warna hijau. Kalau kalian laki-laki, nyalakan lampu warna kuning. Nyala hijau, perempuan. Dik, nyala dik. Lagi John. Ayo semuanya, kalau kalian laki-laki, nyalakan lampu warna kuning. Nyala lagi lawan. 2 dong, laki-laki dan perempuan dong. Lama-lama berbarengan. Nyala. Dika masih sibuk pakai spirit box, muter-muter. Udah mulai bunyi nih spirit boxnya, udah mulai aktif nih suara. Suaranya kan berisik banget tuh spirit box. Posisi gue duduk kan. Pertama kali nih bener-bener ngedengar spirit box. Gue duduk di bawah, gue masih ada rempot, Beno megang handphone. Itu spirit box bunyi. Dan lo tau apa yang terdengar di suara itu? Suara perempuan nangis. Itu rintih banget nih asli. Yang tadinya posisi gue duduk sampai gue jongkok karena gue siaga. Itu bener-bener kayak orang bener-bener nangisnya kayak sedih banget gimana sih? Kayak berat banget mungkin bebannya, kayak bener-bener sedih dan serem Kang Spoda. Itu pertama kali gue dengan suara dari spirit box dan itu langsung bikin gue deg-degan, panik, gue merinding sekujur tubuh udah. Itu suaranya kalau gue jelasin ya mungkin kurang lebih suara seperti ini. Cinggung. Itu panjang Kang, bukan cuma sekali. Dika panik, bener panik buat ngomongnya. Jun. Gue panggil lagi. Ini siapa? Gue bilang gitu. Ini siapa? Kenapa nangis? Kami yang tadi di sana ya, gue bilang. Nangis. Itu di live tuh orang pada komen, Bang, gue dengar suara bang. Ya jelas, kencang banget bang. Jelas banget itu suara. Sampai akhirnya, gue mulai manggil lagi nih. Ayo, selain perempuan yang ada di sini, yang laki-laki dong, interaksi sama kita. Gue bilang gitu. Nggak lama itu ada suara serak. Suara itu kayak bener-bener suara orang dewasa dan Dika panik. Ini siapa? Gue bilang, John, gue masih nanya tuh. Cuman gue udah posisi siaga, udah posisi jongkok dari posisi duduk. Ini siapa? Gue bilang gitu. Kenapa kamu kata dia. Gue bilang, kenapa kamu gitu. Lu tau apa yang dia omongin dari saat itu? Pergi dari sini. Kenapa? Gue bilang gitu. Gue masih belum kabur tuh. Kenapa? Saya mengganggu. Pergi dari sini. Nggak lama itu suara perempuan sama suara laki-laki bersamaan muncul. Yang suara laki-lakinya teriak, suara perempuannya ketawa. Dika kabur, Beno kabur. Jangan pindah di belakang lu. Gue panik, gue ambil alat, Dik tunggu Dik, jangan kabur. Pindah bahaya banget belakang. Itu gue mau bangun Kang, kayak berat Kang sekujur tubuh Kang. Padahal tuh alat ya enteng banget Kang.
kayak asbak, gimana sih bukan asbak gitu. Itu berat banget, udah merinding gue, langsung gue jalan kabur ke tempat Dika. Cek, kapan lu kabur nih? Bayang, itu belakangnya. Gue nggak tahu apa yang Dika lihat, tapi itu bener ketika suara spirit box keluar. Sumpah orang awam yang nggak percaya sama alat itu bisa buktiin. Beda kan. Itu ketika lu denger suaranya, jantung lu otomatis berdetak nih. Deg-degan, duk. Keringetan udah pasti tuh, karena merinding. Wah gila, udah campur aduk dah. Dika kabur ke saung, ke motor. Yang komen udah banyak tuh, balik lagi. Seketika ngeblank. Dika masih mengarahkan kameranya ke arah portal itu, pohon. Di depannya Benoy, belakang gua. Ngeblank gua. Kayak ada orang yang ngejorokin gue sampai gue jatuh ke saung. Karena posisi mereka kan di depan nih megang kamera. Di belakang itu Benoy. Di belakangnya Benoy itu gue. Jadi mereka tuh nggak ngeliat ketika gue jatuh kan. Taunya ketika tangan gue tuh jadi gue tuh kayak ini posisi jalan tuh agak ada lekung gitu kan. Agak nggak stabil ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ini jalanan aspal, terus ini tanah. Nah di samping gue ini pas banget tiang pendopo, tiang warung dari bambu. Itu gue dijorokin sampai mental ke bambu Kang. Dari samping. Gue bilang, wah gue ada dijorokin gue nih. Dika langsung tuh ngadepin kamera ke gue. Dibilang lebay gue sama penonton. Bohong Jon. Ancur. Padahal saat itu beneran gue ngerasain apa yang gue rasain. Karena momennya pada saat itu nggak ke-record kamera aja. Mungkin kalau ke-record kamera bisa kelihatan tuh. Orang tiba-tiba gue ngeblank dan ini gue nggak tahu ya. Gue baru dikonfirmasi sama Benoy ketika sudah di rumah. Benoy ngeliat saat gue jatuh. Itu muka gue kosong, tatapan gue kosong, katanya gue udah kicep parah. Padahal gue ngerasa biasa-biasa aja sih, nggak terlalu seperti itu. Tapi yang Benoy lihat, tatapan gue tuh kosong. Pada saat gue jatuh ya, jorokin. Wah udah mulai gak kondusif nih gue rasa nih. Dan anehnya aktivitas mereka itu lebih intens ketika gue diem, ketika gue bengong. Tapi ketika gue lagi muter jalan-jalan, gue ngerasa lebih nyaman. Anehnya tuh ya, ketika gue diem lebih intens tuh. Mereka tuh lebih kayak, gue ngerasa di sekitar gue tuh banyak orang yang merhatiin gue dari manapun itu. Dan ketika gue nengok nggak ada. Dan suara-suara aneh tuh udah mulai banyak kan. Gue nggak tahu tuh kerikut sama kamera atau enggak. Yang jelas pada saat di lokasi kejadian, gue denger pakai kuping gue sendiri itu banyak banget rintihan. Laki-laki perempuan. Rintihan. Karena suasananya pada saat itu udah mulai tegang. Gue juga udah mulai ngerasa takut banget saat itu ya. Gue jujur gue takut. Benoy pun sama, Dika pun sama. Akhirnya kita mencoba untuk main Ouija. Ini juga pertama kali momen gue main Ouija. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Ouija itu adalah alat yang seperti papan ya kan. Itu biasa dipakai sama, kalau kata Erik ya, sama ghost hunter dari luar negeri untuk memanggil arwah. Dan menurut Erik, Ouija ini dilarang dipakai di kuburan. Nggak boleh dipakai di kuburan. Dika padahal udah tahu kalau alat itu nggak boleh dipakai di kuburan, tapi tetap dimainin sama Dika. Gue tanya alasannya kenapa nggak boleh dipakai di kuburan, karena energi di kuburan itu banyak banget. Jadi kemungkinan besar ketika lo mainin alat ini di kuburan, banyak astral yang ngedeketin lo. Jadi di sana tuh ada warung, ada meja, Benoy megang handphone, Dika udah sibuk dengan Ouija-nya. Gue masih standby dan ngeliat sekitar sekeliling. Dan itu bener-bener suasana udah mulai mencekam. Parah itu Kang. Asli. Parah banget itu. Sampai akhirnya Dika udah standbyin Ouija. Ada tuas kecil, gue gak tahu itu apa namanya tuh Dika. Kalau salah mau dikoreksi ya. Itu yang dipakai buat jari kita nempel. Jadi Ouija itu cara mainnya, tangan kita diletakkan ke papannya kecilnya itu. Nanti papannya itu kalau ada
energi yang mendekat itu akan muter ke arah huruf, ke arah huruf. Jadi dia bakal nyebutin nama mungkin ya, dari itu ya. Tangan kanan gua taruh di atas papan itu. Tangan kanan Dika ditaruh di atas papan. Semua lampu penerangan satu dipadamkan. Lu bayangin kan, udah nggak ada penerangan sama sekali, gelap. Dan handphonenya Benoy itu hanya fokus ke arah papan Oiza. Gue ngeliat muka Benoy saat itu panik karena itu gelap banget. Dia telinga-telinguk, dia tuh nggak fokus tuh ke handphone tuh. Dika udah mulai tuh, dulu tangannya lemesin ya adik, ini gue lemes ini gue lemes. Tiba-tiba jari gue panas sampai ke atas, sini berat. Tangan gue berat dan sama dik, gue bilang. Gue masih di kakinya tuh, karena di belakang gue tuh ngerasa kayak ada orang yang deket. Gue antisipasi kan, kayak ada orang yang deket. Tapi ketika gue nengok hilang, terus gue arahin ke sini lagi, dia deket lagi, tapi gue hilang lagi. Gue antisipasi sama yang di belakang nih. Gue memprotek diri gue saat itu kan. Tangan gue udah gue lemesin, Dika pun sama. Itu papan kan bergerak. Dik. Iya Jun, iya. Terlepas sama Dika. Ambil, balik. Kabur. Langsung tuh ke motor, semua alat dimasukin. Dika jalan, boncengan sama Benoy, gue ditinggal. Anjing kan, gue tinggal di kuburan. Dan parahnya nih, motor gue tuh nggak bisa starter kan. Anjing bang. Itu posisi masih live. Gue starter nggak bisa nih. Nggak biasanya nih. Sampai gue salah berkali-kali nyala. Ngebut gue dong. Pas turunan begini, yang tadi gue bilang tuh kan kita masuk tuh ada bilang. Motor gue berat, gak bisa nanjak. Kan motor gue. Gue udah gak bisa ngeliat Dika dari belakang. Udah jauh dia. Lu bayangin gue di tengah-tengah area pemakaman sendirian kan. Dengan kondisi motor gue berat, gak bisa nanjak. Panik gue. Kayak gue jalan tetep nih. Ya paling kecepatan tuh 340 kan. Lambat motor gue jalannya. Sampai akhirnya Dika tuh balik lagi buat ngejemput gue. Jun, aman Jun, tungguin dik, gue bilang, motor gue berat nih, gue kayak gitu. Udah ya pelan-pelan. Dika perasaan hujan udah pelan banget di depan gue. Cuman karena kondisi dia masih live, gue juga bawa motor, ketinggalan lagi gue kan. Ketinggalan jauh lagi. Pas di jalan 2 kali motor gue mati motor gue, di starter nggak bisa, diselah nggak bisa. Sampai ada ojol nih udah ngelewatin gue terbalik. Bang, kenapa motornya, mau disetutin nggak tahu nih bang, mati tiba-tiba. Bensinnya ada nggak? Ada, full gitu. Akhirnya kali enggak, kok aman loh itu. Gue starter dus nyala. Nggak lama Dika datang. Dong, gimana Dik, tungguin gue bilang gitu. Gue udah bener-bener berat banget nih badan gue nih, parah nih. Iya bang Din, mukanya pelit banget kan sebenarnya. Bang, udah bang, pelan-pelan. Jalan nih pelan-pelan. Dan yang parahnya nih kan, sebelum kita datang ke lokasi, kita kan stay di rumah Dika ya. Jarak lokasi itu dari rumah Dika sekitar 15 menit ke kuburan. Setengah jam gue nyampe kan. Dibawa muter ke kampung gue. Makanya saat itu yang nonton tuh sampai bilang Trio Linggung kan itu. Bener-bener Dika kan orang situ ya. Tapi Dika tuh nggak tahu itu gimana. Sampai nanya ke orang, bang, arah Pasir Putih kemana? Wah, sono bang, jauh banget. Dik, lu bener dong Dik, gue bilang. Tadi pasan kita jalan deket banget dah. Tapi kenapa pas pulang tuh jauh banget? Biasanya kan kalau misalnya orang perjalanan itu, kalau kita jalan, itu lama. Tapi ketika pulang lebih cepet kan, perasaannya. Tapi saat itu kebalikannya kan. Wah, anjing, gue bilang. Ini aneh nih. Udah mulai aneh kan gitu. Cuman jujur ya Kang ya, pada saat di motor itu yang gue rasakan motor gue tuh berat banget. Nggak tahu kenapa beratnya. Akhirnya udah setengah jam nih kita jalan, sampai lah kita di rumah Dika.
Sampai di rumah Dika, kamera dimatiin sama Dika pamit. Gue sampai ke rumah Dika itu gue bener-bener kayak orang gak sadar. Bener-bener gue bengong. Energi gue mungkin kekuras abis kali ya. Sampai Beno itu bilang, "Bang, lu gak apa-apa bang, aman bang, aman Ben." Gue bilang, "Tuh bang, muka lu pucat banget bang, gak biasanya bang." Menurut gue, ini Kang, kenapa gue kayak gitu, karena lu inget kan tadi gue bilang kan, ada kuburan baru, dan gue kesitu gue mainin karpetnya tuh. Itu dia, menurut gue tuh ada sangkut pautnya sama kejadian gue di sana. Dan ada yang mengkonfirmasi ke gue dari penonton yang tadinya live. Jadi dia tuh sepanjang live dia tuh bisa dibilang indigo lah ya, orang yang peka terhadap hal-hal kayak gitu. Dia komen tapi nggak kebaca mungkin karena banyak banget yang komen. Dia tuh bilang, "Bang John, itu orang yang meninggal yang baru itu ngikutin lu di belakang. Itu dia meninggal karena sakit. Tapi karena dia sakit udah nggak sembuh dia gantung diri." Lanjut dong. Ada orang yang ngomong kayak gitu di komen. Sampai akhirnya dia nge-DM ke gue, "Bang, lu nanti sampai rumah jangan langsung pulang ke rumah dulu. Lu mandi pakai air garam, lu baca Al-Fatihah karena itu orang yang di kuburan yang meninggal dan kuburannya baru itu ngikutin lu." Gue nggak langsung semerta-merta percaya kan. Bisa aja itu salah kan. Tapi nggak ada salahnya gue coba kalau untuk keselamatan gue kan. Ya sampai rumah Dika, ya emang sih gue nggak mandi pakai garam kan. Cuman gue wudu saat itu. Dika pun juga bilang, "Udah lu lemes banget," kata dia. "Muka lu tuh aneh," kata dia. "Lu wudu deh, lu wudu." Duduk lah gue. Dikasih minum sama Beno, gue cuekin. Jadi bener-bener gue nggak kayak hilang kesadaran gitu, kayak duduk, udah nggak ngapa-ngapain gue, bengong aja. Diajak kumpul bengong. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin udah hilang kali efeknya. Hilang efeknya mungkin ya karena wudu tadi kali ya. Udah hilang, udah mulai seger lah. Yang gue cari pertama kali adalah rokok. Bagi rokok nggak ya bang? Sama kopi ya, boleh gitu. "Tuh bang, kopi lu udah dingin," gitu tadi. Jadi tuh Beno bikinin gue kopi panas sampai dingin bang, saking gue bengong ya. Cuma. Udah akhirnya gue minum. Dia kan nanya, "John, lu kenapa?" Gue kayak gitu. "Ya lu nanti gue kenapa?" Gue kayak gitu. Udah akhirnya kita mengkonfirmasi itu bertiga. Ternyata yang Beno rasakan tuh sama yang gue rasakan. Beno yang ngerasain ketika dia diem itu seperti banyak orang yang kayak mendekat ke Beno. Tapi ketika dia nengok nggak ada. Dika pun sama, dia mengkonfirmasi ke gue seperti itu. Dia ternyata Ouija yang kita pakai untuk manggil arwah itu bener-bener berfungsi Kang. Makanya Rick bilang, "Lu jangan pernah main Ouija di kuburan karena ini kuburan nih, banyak arwah yang kesesat. Jadi ketika lu manggil, semua bakal datang ke lu, bakal ngumpul ke lu karena lu magnetnya." Lu bayangin Kang. Anjing, gue bilang ini gila sih. Itu menurut gue pengalaman yang bikin gue percaya kalau alatnya Ghost Ranger itu bukan kaleng-kaleng, berfungsi ya. Ya karena bener, Dika pun juga kesel kalau ada orang yang bilang, "Lu hoak lu. Bahkan sambil ditantangin saat trip, "Lu kalau misalnya ada yang bilang alat gue palsu atau gue settingan, lu datang kemari kita buktikan langsung biar lu ngerasain." Dan gue adalah wakilnya saat itu, orang yang awam yang belum pernah nyoba. Tapi ketika gue tahu alat itu berfungsi, gila sih, kacau Kang. Itu alat bener-bener gila. Dan saat ini gue percaya kalau alat itu bener-bener bukan kaleng-kaleng kan. Ghost Ranger lo gokil sih. Aduh, seru banget nih bang ceritanya. Tapi ini benar-benar cerita yang baru pertama kali dibawakan itu misteri ya bang ya. Dan ini banyak banget sih orang yang minta gue untuk menceritakan ini di podcast. Tapi belum kesampaian kan. Beruntung banget ya film jadi baru kesini. Mantap. Ini gue ada banyak pertanyaan nih bang ya. Yang pertama ini, setelah lu melakukan penelusuran itu kan lu merasa ya lu ada sompra berarti kan tadi ya pas megangin tikar ya? Iya, tikar. Menurut lu sendiri
sampai sekarang tuh ngikut nggak setelah efek dari penelusuran itu? Sosok yang menurut orang Indigo yang subscriber lu itu, lu ngerasa itu yang masih ngikut gak bang? Kalau jadi dia kan nge-DM nih, dia nge-DM terus karena gue penasaran kan, gue coba minta untuk coba deh lewat WhatsApp aja, gue bilang. Bahkan sampai sekarang nih gue masih berteman sama orang ini gitu. Gue mengkonfirmasi sama dia, gue tanya dong, taruhlah namanya Mbak lah ya, Mbak, ini yang kemarin Mbak bilang sosok apa sih orang yang baru meninggal itu yang ngikutin gue, masih ada nggak sih? Bang John udah melakukan yang saya bilang belum? Gue bilang belum, tapi pada saat itu saya wudhu gitu. Kalau sebentar ya Bang John ya, ntar saya WhatsApp lagi beberapa menit. Gue nggak tahu apa yang dia lakukan di sana ya. Dan setelah beberapa menit dia WhatsApp gue, Bang, alhamdulillah udah enggak, kata dia. Udah enggak, kata dia. Ya mungkin perkiraan gue, dia ngasih waktu gue untuk nunggu, dia melakukan sesuatu nih. Dan gue nggak tahu apa yang dilakukan, karena kan gue cuma hanya cuma bisa ngechat dia doang gitu kan. Dan gue nggak ngeliat apa yang dilakukan di sana. Tapi menurut gue dia melakukan sesuatu, mungkin dia menerawang kali ini. Jadi kata dia tuh udah enggak. Tapi impact-nya Kang, setelah kejadian itu, dari hari pertama gue live sampai saat itu dan 2 minggu ke depan, 2 minggu kemudian, itu badan gue bener-bener pegel ya? Gila, nggak hilang-hilang terus sampai 2 minggu. Sampai tolak angin berkali-kali gue minum tetep aja Masih aja berasa. masih berasa. Terus menurut lu, Bu, itu kan lu melakukan penelusuran dengan cara-cara modern ya, pakai alat-alat. Lu selama ini pernah nggak penelusuran apalagi lu pernah kan di channel-channel lu yang sebelumnya melakukan penelusuran tanpa alat atau dengan metode tradisional ya? Menurut lu tuh efektivitas sama perbedaannya menurut lu bagaimana tuh antara kedua penelusuran tersebut? Untuk yang tradisional dulu ya. Kalau untuk yang tradisional ini kan biasa banget kita temui nih Kang. Bahkan dari zaman dahulu sampai sekarang nih masih banyak nih orang-orang yang melakukan metode seperti itu. Ya kayak mediasi, terus kayak penerawangan, terus kayak pencabutan sesuatu. Dan gue nggak bisa mengklaim kalau metode yang dipakai itu jelek, tinggal zaman atau nggak percaya. Kalau gue bilang gue nggak percaya, sama aja gue nggak nggak etis lah pokoknya. Jadi gue mempercayai itu ada orang-orang bisa seperti itu, ada orang yang bisa seperti itu ya. Tapi ya balik lagi, kekuatan manusia terbatas Kang ya, kekuatan Allah tuh lebih tinggi. Itu sih. Nah kalau untuk yang alat modern, menurut gue adanya Ghost Ranger itu sesuatu terobosan baru Kang untuk di Indonesia kan. Karena kita ini terbiasa nonton pakai alat-alat karena kita ini terbiasa nonton dengan media-media yang tradisional nih, seperti yang tadi Akang bilang, kayak kesurupan, mediumisasi. Tapi ketika adanya Ghost Ranger yang dia menjelaskan secara logikanya itu masuk banget, itu menggabungkan sense dan dia menggabungkan sense, logika dan mistis ya, menggunakan alat modern. Dan gue rasa itu sesuatu yang baru. Seperti itu Kang. Ya dibilang percaya, gue percaya dua-duanya. Karena ya gaib itu ada kan. Dan ada juga orang-orang yang mungkin dikasih kelebihan untuk bisa seperti itu. Habis pengalaman lu yang menurut lu tadi kan agak spesialnya menyeramkan lah ya. Lu ada merasa kapok lagi nggak sih buat penelusuran kayak gitu? Justru gue merasa lebih pengen lagi. Malah tertantang ya? Malah makin penasaran gue. Sampai gue ikut penelusuran yang kedua kali Kang. Lu ikut lagi? Ikut. Jadi kan waktu itu kan gue pernah punya challenge ya di channel gue yang lama tuh, kalau subscriber gue tembus berapa, gue nanti ikut sama Ghost Ranger penelusuran di Villa Angker. Dan saat itu najar gue sih sedikit aneh ya. Gue nantangin Ghost Ranger tuh penontonnya, kalau nanti tembus gue bakal pakai daster warna pink. Dan itu bener-bener dituntut Kang.
Lu pakai Duster Pink? Akhirnya gue pakai Duster Pink saat itu. Anjir, gue bilang. Gue diundang sama Erik datang ke villa kosong. Itu nama villanya apa ya kalau nggak salah, Villa Bulilis di daerah Puncak Bogor. Ya. Villa Bulilis. Dan villa itu udah sering banget dipakai sama youtuber ekspor karena itu konon katanya villa pesugihan. Lokasinya itu bener-bener masuk ke daerah kampung, perkampungan kecil gitu, dan aksesnya cuma cukup untuk 1 mobil, Kang. Itu villa udah lama banget terbengkalai. Gue sampai di lokasi itu jam 1 malam, bener-bener jam 1 malam. Langsung nih kita live. Dipakein Duster Pink gue, dipakein wig perempuan gue. Bener-bener. Gue saat itu masuk berempat, gue, Erik, Taci, sama Benoy. Taci megang spirit box. Taci megang ghost detector, Erik pegang spirit box, gue megang center, dan si Benoy megang handphone. Lagi-lagi Kak, pembuktian terhadap spirit box yang gue dapetin di sana. Ada satu kamar yang lumayan besar. Kamarnya itu ada guling, ada kasur. Itu udah berantakan banget. Dan menurut Erik, di sini energinya paling besar karena alatnya itu kenceng. Oke, kita melakukan pembuktian lah. Semua lampu dipadamin sama Erik. Padam semua lampu. Gue disuruh tiduran di kasur sama Erik, lu bayangin. Tiduran di kasur gue sama Erik. Erik buka spirit box. Lo tahu apa yang ada dalam suara itu? Mereka bilang kurang lebihnya seperti ini. Pergi dari sini. Tempat ini saya jaga. Saya adalah utusan dari Prabu. Itu suaranya suara serak. Kayak PKK. Pergi dari sini. Tempat ini sakral. Saya utusan Prabu. Suara seperti itu yang masuk. Wah, gue langsung posisi tidur langsung bangun. Wah, ini suaranya serem sekali. Akhirnya dia bilang, di sini ada makam. Di sini ada makam. Di mana ada makam, kata Erik. Hilang suaranya. Udah nggak ada interaksi. Singkat cerita, gue pindah lagi ke bawah. Di bawah itu ada ruangan kamar kosong yang jendela itu benar-benar besar dan langsung menghadap keluar. Itu kondisi kamarnya udah bener-bener berantakan, nggak terlihat, udah nggak terlihat terawat ya. Dan sayangnya kan saat itu kan momennya kan gue live ya. Erik itu kalau live pakai Starlink, pakai sinyal yang dari luar gitu kan. Jadi pada saat kejadian itu live-nya tuh nge-lag, yang iya, yang cuman dapat itu ketika interaksi di awal, yang sosok Prabu. Dan pas ketika gue ke bawah, itu udah nggak bisa ditonton lagi sama orang-orang, nge-lag. Karena ini off record kan. Gue posisi berempat di kamar. Ini lagi-lagi yang bikin gue ini alat gila nih. Posisi itu jendela besar banget nih. Itu langsung menghadap ke pintu luar, yang pintu gerbang. Kita semua ada dalam kamar itu. Erik nyalain lagi spirit box. Taci udah mulai mainin ghost detector nih. Center mata Taci ke arah jendela. Itu bunyi tet. Kenceng. Jangan spirit box Erik. Lo tahu ada suara apa yang masuk ke dalam spirit box itu? Suara nenek-nenek. Bener-bener suara nenek. Awalnya diketawa. Kalian ngapain di sini, katanya. Hati-hati, katanya. Karena yang ada di sini nggak semuanya baik, banyak yang jahat. Itu suaranya bener-bener serak, gue nggak bisa contohin ya. Kurang lebih seperti itu percakapannya. Kamu siapa? Kata dia. Saya hanya melintas. Saya penasaran dengan apa yang kamu lakukan di sini. Kamu di mana? Kata Erik. Saya sedang memperhatikan kamu dari luar jendela. Damn. Luar jendela, dan itu bener-bener jendela di luar. Pantesan pas Taci ngarahin ghost detector itu bener-bener jendela. Gak mungkin kalau alat itu disetting dong. Bener gak? Iya. Terus ditanya sama Erik, kamu siapa? Saya hanya melintas. Gak lama
senyap terus dia bilang, saya pergi. Hilang tuh suara. Udah tahu apalagi suara yang masuk ketika itu? Suara laki-laki yang masuk. Pergi kalian. Tinggalkan tempat ini. Karena di luar banyak yang jahat. Jadi sosok yang melintas bilang kalau yang di dalam itu jahat. Nah yang di dalam yang ngejaga, mungkin yang ngejaga rumah ya, dia bilang kalau yang di luar tuh jahat. Siapa yang sebenarnya jahat? Pertanyaannya. Siapa yang sebenarnya jahat? Mungkin yang di luar itu dia nggak bisa masuk karena ada yang jaga ya, si nenek-nenek itu. Makanya dibilang yang di dalam jahat. Nah mungkin yang di luar, yang penjaga rumah ini bilang yang di luar itu jahat karena ya dua kubu nih. Wah itu sih gila men, menurut gue men. Jadi ya lagi-lagi gue berani mengkonfirmasi kalau alatnya Ghost Ranger itu bener-bener gila. Objektif. Karena nggak mungkin dengan kebetulan lah orang dia bener-bener ngejelasin kalau dia ada di luar dan itu di jendela. Sedangkan tuh jendela bener-bener gede banget men. Kacau. Dulu semua seru banget nih cerita yang disampaikan Bang John di konten Ngopi Horor kali ini ya. Mudah-mudahan dulu semua yang ingin cerita seperti Bang John bisa DM ke Instagram Tildo Misteri, dan dulu semua juga bisa subscribe, komen, dan like channel Tildo Misteri. Duh Bang John, makasih nih Bang John. Sama-sama Kang Ian. Bisa berbagi di konten Tildo Misteri, dan apalagi ini cerita yang istilahnya tentang penelusuran yang baru diceritain di channel Tildo Misteri Bang John. Belum pernah diceritakan di mana-mana ini. Ya. Saya Sufyan Sauri bersama Bang John, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.